Kenapa mau memilih jurusan bahasa Indonesia? Saya akan menyesal Oh. kalau saya tidak hidup di Indonesia. Kalau teman-teman Dinda atau orang terdekat Dinda, stereotip tentang Indonesia itu apa gitu? Tapi mereka tahu Pulau Bali, tapi tidak tahu Indonesia. Pernah diajarin kata yang kurang baik nggak? Kakak Rudy adalah orang Kutet. Kakak Rudy adalah orang Kutet. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Jakarta, Indonesia. Dan kali ini aku mengundang seorang teman aku, kenalan aku, orang Tiongkok yang saat ini bekerja di Indonesia. Diperkenalkan dulu dirinya. Ya, halo semuanya. Nama saya Dinda. Dinda, di Indonesia, di Jakarta sudah berapa lama nih? 5 bulan. Ini bahasa Indonesia belajar dari mana? Kok bisa berbicara bahasa Indonesia? Bekerja di dapur. Belajar. Belajar di mana? Belajar bahasa Indonesianya di mana? Di Tiongkok. Di Tiongkok. Di mana? Tiongkoknya di mana? Changchun. Di universitas. Universitas Jilin International Studies University. Ya, jadi ini satu sekolah dengan Mutiara. Kalau teman-teman pernah nonton vlog aku dengan Mutiara ya. Orang Tiongkok yang belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Indonesia juga. Jadi ini adik kelas dari Mutiara. Aku dikenalin sama Mutiara. Kebetulan sekarang aku lagi di Jakarta, jadi ajak Dinda buat ketemuan dan ngobrol-ngobrol nih. Ini kayaknya makin banyak orang Tiongkok yang belajar bahasa Indonesia. Nih dulu Dinda kenapa mau memilih jurusan bahasa Indonesia? Karena saya tertarik belajar bahasa dan saya mau pilih bahasa yang lebih sedikit orang belajar, agar lebih mudah cari pekerjaan. Tapi Indonesia itu pengguna bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa Indonesia itu merupakan salah satu bahasa dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia juga. Benar ya? Ya benar. Ya, soalnya jumlah penduduk Indonesia itu banyak, Iya, populasinya banyak. besar. Iya. Sebenarnya di Tiongkok, setahu aku ya, saat ini sudah hampir 20 universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Lumayan banyak. Dulu sebelum kenal dengan Mutiara, aku nggak menyangka kalau di kota Jilin ada jurusan bahasa Indonesia juga. Biasanya cuma di kota-kota besar, seperti di Beijing, Guangzhou, terus di Kunming ada juga. Zhejiang. Iya, Nanning. Biasanya di kota-kota besar atau kota-kota yang berada di bagian selatan Tiongkok. Sedangkan Jilin itu berada di timur laut Tiongkok, utara sekali ya. Dan bukan kota besar juga. Jadi awalnya aku merasa kaget, di sana ada juga jurusan bahasa Indonesia. Ya. Dinda ini kalau boleh tahu sudah lulus kuliah sekarang. Sudah. Baru lulus. Tahun kemarin lulusnya. Tahun ini. Tahun 2023 ini baru lulus. Iya, pada bulan Juni. Juni. Ya. Sekarang bulan apa? Bulan Juli. Oh, Kenapa? tapi di Indonesia sudah 5 bulan. Iya. Ya, jadi mulai saya datang di Jakarta bekerja sambil harus menulis skripsi pidato skripsi saya. Iya, skripsi buat nanti apa namanya? Nulis skripsi buat sidang ya gitu ya, Ya. buat sidang gitu. Pada bulan Juni saya kembali ke Tiongkok untuk mengikuti acara wisuda. Jadi Lalu kembali ke Jakarta terus bekerja. dia sebelum lulus udah datang duluan nih ke Jakarta, bekerja di sini. Ini pas awal-awal datang orang tuanya gimana? Setuju apa enggak? Soalnya ini baru lulus kuliah, masih muda sekali nih. Enggak pernah ke Indonesia juga dulunya ya. Ini pertama kali ya. Gimana orang tua setuju apa enggak? Apa yang mereka khawatirkan? Ada enggak Iya, sih? pasti khawatir. Mulainya orang tua saya tidak setuju karena terlalu jauh. Khawatir keamanan saya, khawatir saya tidak bisa terbiasa kehidupan di Indonesia, di negeri asing. Tapi saya masih mau karena saya sudah belajar bahasa Indonesia 4 tahun. Kalau saya belum ke Indonesia, ini akan jadi kurang afdol istilahnya, kayak ada sesuatu yang kurang, akan menjadi sebuah hal yang disesalkan mungkin di kemudian hari ya. Saya akan menyesal
menyesal Oh. kalau saya tidak hidup di Indonesia. Jadi cara meyakinkan orang tuanya seperti apa? Cara meyakinkan. Ya, Nggak, cara membujuk orang tuanya biar mereka setuju gitu. Saya mau apa? Saya tidak mau saya tidak biar saya menyesal dan mau ada kemajuan tentang kemampuan bahasa Indonesia saya. Jadi Dinda bilang ke orang tua, kalau nggak pergi ke Indonesia nanti bakal ada penyesalan. Itu seperti itu ya. Jadi orang tua setuju. Nah, kesan orang tua terhadap Indonesia saat itu seperti apa? Terhadap Indonesia. Kesan orang tua terhadap Indonesia pada saat itu. Apa? Yep. Mungkin Indonesia adalah satu negara yang tidak terlalu maju. Dan sebenarnya mereka masih sangat kenal sedikit tentang Indonesia. Pemahaman mereka tentang Indonesia sangat sedikit. Ya, mereka tahu Indonesia adalah negara wisata, pariwisata, negara pariwisata. Mungkin ada banyak tempat pariwisata, tapi ekonominya tidak terlalu maju dan tidak terlalu aman. Kalau boleh tahu, mengapa orang tua Dinda bisa berpikiran kalau Indonesia itu kurang aman? Kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Ya, karena sebelumnya Indonesia terjadi anti-China hal itu sangat serius, sangat menakutkan. Tapi sudah lama ya, itu Ya, udah sudah lama. jadi sejarah sebenarnya gitu. Tapi sampai sekarang pemikiran mereka, kesan mereka tentang Indonesia masih tetap di sana gitu, masih kepikiran tentang hal itu gitu. Oke, tapi setelah Mutiara datang ke sini gimana rasanya? Sekarang saya pikir sebenarnya bagus. Saya menikmati kehidupan di sini. Saya suka orang Indonesia di sini, sangat semangat. Kenapa? Kenapa suka? Sangat semangat, sangat ramah, mungkin ceria ya? Ceria. Ceria. Itu namanya ceria, iya. Ada teman Indonesia nggak di sini? Orang Indonesia? Ada. Ada. Ada staff dan teman hotel dan teman Indonesia yang saya kenal di Tiongkok. Jadi ada juga teman Indonesia sekarang ya? Oke, jadi sekarang udah mulai menikmati nih kehidupan di Indonesia. Nah, pas awal-awal ada nggak sih culture shock kayak budaya di sini yang membuat kamu kaget, yang nggak bisa kamu terima, ada nggak sih? Kayak yang nggak terbiasa pas awal-awal nih. Sekarang masih tidak. Sekarang saya bisa terima semua. Sekarang. Nggak ada hal yang kayak pas kamu datang ke sini rasanya, aduh nyesel deh aku datang ke Indonesia gitu. Ada nggak sih? Enggak ada, tapi sebelum saya datang ke Jakarta, saya dengar satu hal karena mungkin saat itu COVID-19 baru berakhir ya? Bukan berakhir, baru mulai. Pas kamu datang Jakarta kan? Sebelum saya. Oke. Lalu saya dengar berita tentang orang Indonesia akan berdoa COVID-19 jangan akan berdoa jangan mendekati kita untuk gitu menghindari, ya? menghindari kena COVID. Ya. Terus kenapa? Terus karena kalau untuk menghindari kena COVID harus berjarak, harus ada tindakan untuk menghindari. Tapi hanya kalau berdoa itu tidak ada berfungsi. Jadi hal itu saya tidak mengerti. Itu yang nggak dimengerti mungkin ya gitu ya. Oke. Sebelumnya udah tahu dong di Indonesia itu banyak agama dan kepercayaan gitu. Udah tahu ya? Iya, sudah tahu. Oke. Tapi pas awal-awal tahu itu bagi Mutiara mungkin agak susah dimengerti gitu.
sekarang bisa paham, bisa mengerti. Kenapa alasannya? Karena ini mungkin kebiasaan mereka dari masa kecil. Ya, jadi harus respect kebiasaan mereka, agama mereka. Ya, dan mereka juga mengerti saya tidak ada agama. Jadi kita toleransi juga sebenarnya ya. Oke. Kalau Mutiara sendiri biasanya berdoa nggak sih? Misalnya, kalau dulu aku pas kecil ya, mau ujian atau apa, berdoa dulu misalnya, sesuai dengan agama saya gitu. Kadang-kadang akan berdoa. Kemana? Ke kuil gitu, ke kelenteng atau gimana? Ke apa? Ke siapa ya? Ke siapa? Lao Tian. Oh, Lao Tian. Lao Tian itu dalam bahasa Mandarin ke Apa? Dewa Langit, Kaisar Langit, Tuhan. Tuhan. Ya, terhadap Tuhan nggak gitu ya? Tuhan di Tiongkok. Menyebutnya sebagai Lao Tian gitu, seperti itu ya. Nah, pas datang di Indonesia gimana? Kan Dinda baru tamat kuliah, nggak pernah ke Indonesia sebelumnya. Saat berbicara dengan orang Indonesia bisa mengerti apa enggak? Apa sih yang paling susah dimengerti? Karena kalau bergaul dengan orang Indonesia, mereka sering pakai bahasa gaul. Ini saya belum belajar di universitas saya. Ini akan adalah satu kesulitan untuk memahami ngomongan mereka. Oke. Kalau ngomong dengan teman Indonesia, biasanya mereka bakal memperlambat nggak sih? Saya akan biar mereka bilang lebih pelan ya? Pelan. Dan mereka juga sabar untuk menjelaskan biar saya paham. Sekarang sudah 5 bulan, ada kemajuan nggak bahasa Indonesianya? Ya, ada. Bisa mendengar, lebih memahami. Ya. Dan kalau saya bilang akan berusaha pakai bahasa informal. Karena bahasa Indonesia saya masih lebih baku. Masih baku. Iya. Baku. Nggak apa-apa sih, bahasa Indonesia baku nggak ada salahnya. Iya, saya juga pernah tanya teman orang Indonesia apakah bisa paham yang saya ngomong. Dia jawab dia bisa paham 70%. Kalau aku bisa paham 100% sih. Really? Benar. Soalnya aku sudah sering berkomunikasi dengan orang Tiongkok yang belajar bahasa Indonesia. Ya, dan aku bisa bahasa Mandarin juga kan. Jadi kayak kadang cara penyampaiannya itu aku bisa mengerti, langsung bisa nangkap gitu. Misalnya cara penyampaian dengan bahasa Mandarin mungkin seperti ini nih. Kemudian setelah kalian orang Tiongkok belajar bahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia, mungkin penyampaiannya itu menggunakan cara penyampaian bahasa Mandarin juga. Artinya aku bisa mengerti. Mengerti. Ya, bisa tangkap, bisa nangkap juga. Kalau aku ngomong kayak gini, Mutiara bisa paham berapa persen? 80%. Wah, udah hebat ya 80%. Luar biasa. Ya, tapi bahasa Mandarin Kak Rudi sangat lancar, saya bisa paham 100%. Halo. Sangat lancar. Enggak. Tidak ada kesulitan bicara, menyampaikan apa yang mau diungkapkan gitu ya. Tapi Mutiara kalau misalnya sudah lama di Indonesia pasti bisa juga. Aku kan sudah lama di Tiongkok, sudah 8 tahun. Semoga. Ya. Nah nih Mutiara, selama di Indonesia sudah kemana saja nih? Enggak, selama di Indonesia sudah kemana saja? Kemana saja? Ya. Hanya Jakarta, Tangerang, Bogor. Jakarta, Tangerang, Bogor. Cuma 3 area ini. Selama 5 bulan ini sering nggak sih kayak jalan-jalan kayak ke tempat-tempat lain itu di Jakarta buat kulineran gitu, ada nggak sih? Enggak, hanya
jalan di Moi. Di mall gitu doang ya? Di daerah Kelapa Gading gitu ya? Yes, sebenarnya di Moi. Kelapa Gading saya juga jarang berjalan. Kalau teman-teman Dinda atau orang terdekat Dinda, stereotip tentang Indonesia itu apa gitu? Kayak begitu ngomong tentang Indonesia, apa sih yang terpikirkan tentang Indonesia? Kalau saya ngomong teman saya tentang Indonesia, mereka akan sering campur India dan Indonesia karena India dalam bahasa Mandarin adalah Indu, Indonesia dalam bahasa Mandarin adalah Indonesia. Kalau saya ngomong Indonesia, mereka akan pikir, oh Indonesia adalah India. Seperti itu. Sama sih, pas aku Iya. baru datang ke Tiongkok, baru kerja di Tiongkok ya. Pas ditanyakan dari mana, aku bilang dari Indonesia. Iya. Ada yang menyangka India gitu, Intu Iya. gitu loh. Tapi mereka tahu Pulau Bali, tapi tidak tahu Indonesia. Tahu Pulau Bali tapi nggak tahu Pulau Bali itu di Indonesia. Iya. Ini Dinda kan sudah 5 bulan Jakarta. Ada nggak sih tempat di Indonesia yang ingin sekali dikunjungi oleh Dinda? Pulau Bali dan Pulau Lombok. Pulau Lombok ya? Lombok. Pulau Bali dan Lombok. Suka Iya. pantai? Iya, suka pantai, suka laut. Nah, selama di Indonesia pernah ngalamin hal yang berkesan nggak sih? Yang mungkin suatu saat kalau Dinda setelah kembali ke Tiongkok, hal ini selamanya akan terus diingat gitu. Ada nggak sih yang berkesan? Iya, karena ada banyak orang Indonesia bilang muka saya terlihat seperti orang Cindo. Cindo gitu, Chinese Indonesia gitu. Yes. Lalu ketika saya ke Taman Safari mau lewat, saya pakai bahasa Indonesia dan muka saya bisa mau bertukar itu pikir saya adalah orang Cindo, tapi dia bisa figure out saya adalah orang asing. Dia bisa I tahu don't know ya. why. Ya, saya Jadi sampai- pada saat itu Ya. si Dinda mau mencoba ya. buat lewat akses buat orang Indonesia ya. Tiketnya lebih murah ya. Lebih murah. Tapi Beda jauh nggak? beda jauh. Beda jauh. Iya. Masih ingat harganya? Mungkin 100 100.000. ribu. Iya sih, memang ada beberapa tempat wisata di Indonesia, kebanyakan itu tiket masuk buat orang Indonesia dan orang luar tuh beda gitu. Tapi di Tiongkok sama aja ya, buat orang luar sama orang Tiongkok asli sama aja sih harganya. Yes. Misalnya aku ke Forbidden City, buat orang Indonesia, buat orang Tiongkok sama juga harganya. Tapi di Indonesia beda sih. Ada lagi nggak hal berkesan lainnya, kayak di Indonesia gitu, yang membuat Dinda merasa terharu, mungkin ada nggak sih? Saya pikir orang Indonesia, banyak orang Indonesia ramah sekali. Ketika saya lihat dia lihat kembali, saya akan tersenyum. Suka tersenyum gitu? Suka tersenyum dan suka ngobrol. Padahal nggak kenal. Enggak kenal. Terus? akan tersenyum dan kasih orang impression, Kesan kesan ramah. Kesan ramah itu. Dan kalau saya mau minta bantuan, mereka akan sangat Bersedia bersedia untuk membantu. untuk membantu. Nah, selama di Indonesia, nih pertanyaan terakhir nih. Selama di Indonesia ada sih pengalaman yang kurang baik di Indonesia, yang kurang mengenakan di Indonesia selama 5 bulan terakhir nih? Sebenarnya setelah saya tinggal di Jakarta, semua bidang baik. Tapi untuk bidang makan itu kurang masih takut karena sebelumnya saya coba pesan Indomie di Gojek dan setelah makan perut sakit dan harus ke rumah sakit untuk suntik obat untuk merendahkan rasa sakit. Untuk meredakan sakitnya Iya, gitu. sekarang takut makan makanan yang kurang terlihat kurang Higienis gitu ya. mm. Tapi pernah cobain kaki lima, makanan kaki lima di Indonesia?
Ya, pernah coba. Tapi nggak kenapa-napa kan? Mm-mm. Cuma pas kali itu kebetulan Iya. pesan kayak Gojek gitu, GoFood misalnya, pesan makanan diantar, pesan Indomie ya. Habis itu Indomie. sakit perut langsung. Oh, Oh, ya, oke deh. Jadi lain kali kok makan juga harus pilih juga ya, hati-hati. ya, hati-hati. Semoga Dinda makin menikmati kehidupan di Indonesia, makin betah di sini juga, makin sukses juga buat karirnya. Ini masih permulaan, baru lulus kuliah, lalu memberanikan diri buat datang ke Indonesia buat kerja di sini. Ya, Sangat hebat sekali. terima kasih. Bahasa Indonesia masih kurang bagus. Bisa. Kalau Dinda mau belajar bahasa Indonesia, mau meningkatkan bahasa Indonesia, aku ada satu saran. Apa? Bikin YouTube juga dong. Terus tiap hari bisa ngomong bahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia. Oke. Ya, terus nanti lihat komentar dari teman-teman Indonesia. Pasti lama-kelamaan Ya. bahasa Indonesia bakal menjadi lebih bagus. Makin lama makin bagus jadinya. Ya, saya sedang menonton TikTok Indonesia. Akan belajar, apakah mereka bilang belajar bahasa gaul di Oh. TikTok Indonesia. Bahasa gaul apa aja misalnya? Misalnya, kudet. Kudet itu kurang update. Ya, kurang update. Terus Ya. ada lagi? Kakak Rudi adalah orang kudet. Kakak Rudi adalah orang kudet. Ini baru pertama kali ketemu, aku sudah dibilangin kudet, artinya kudet kurang update. Mas, Terus ada lagi nggak? ada cewek pick me. Apa? Cewek pick me. Cewek apa cewek? Cewek, Cewek. perempuan. Oh, cewek. Cewek. Terus cewek apa? Cewek pick me. Pick me. PICKME. Artinya apa tuh? Artinya- Itu yakin bahasa gaul Indonesia. Baru belajar di TikTok Indonesia. Oh, mungkin bahasa gaul anak muda ya. Aku sudah kudet. Kurang update. Yes. Artinya apa coba? Aku nggak tahu beneran sumpah. Artinya perempuan yang apa? Omongannya seperti merendahkan orang lain untuk meningkatkan diri sendiri, menarik orang lain pada diri sendiri. Oh, jadi dia ngomongnya kayak sengaja kayak Ya. dengan caranya sendiri merendahkan orang lain untuk menarik perhatian orang lain juga gitu ya. Cewek pick me, oke. Ya, kata ini bukan kata yang bagus. Iya. Di bahasa Mandarin itu 绿茶. Oh, 绿茶 bukannya teh hijau ya? bukan teh hijau, bukan. Jadi di dalam bahasa Mandarin, 绿茶 itu ada arti lain juga. Kurang lebih sama lah artinya ya. Jadi untuk merujuk pada cewek yang kayak dari gerak-geriknya atau cara berbicara, kadang agak dibuat-buat dan sengaja merendahkan orang lain demi menarik perhatian orang yang dia suka mungkin ya. Seperti itu ya. Iya. Terus ada lagi nggak bahasa gaul? Pap, PAP Apa tuh? Pap. is post a photo. Ya, mau foto. Itu artinya. Anak muda zaman sekarang suka banget pakai bahasa Inggris kemudian disingkat seperti itu. Ya, aku juga tidak bisa mengerti kenapa pakai bahasa Inggris jadi hanya huruf-huruf. Aku sendiri aja nggak tahu. Orang Indonesia, berarti aku kudet memang. Iya. Jahat nih. Masih ada apa? Apa lagi ayo? Saya sudah lupa. Sudah lupa ya? Makan jeruk kamu tahu? Jeruk, itu tahu lah jeruk makan jeruk. Ini belajar dari teman saya. Oh, belajar dari temannya gitu. Belajar dari orang Indonesia. Pernah diajarin kata yang kurang baik nggak? Kurang baik? Apa ya? Saya sudah lupa. Sudah lupa. Ora tanda. Hah? Ora tanda. Apa tuh? Ora tanda. Ora tanta. Bahasa Jawa. Apa artinya? Orang yang tidak mengerti dia mau lakukan apa. Oh. Jadi
Mungkin orang gila. Aku kurang tahu, tapi orang tanda. Oke, bagi teman-teman yang tahu boleh tinggalkan di kolom Ya. komentar. Kalau menemukan orang tanda, jadi pakena. Pakena Pakena. itu tidak peduli lah. Ah. Tidak usah peduli. Dicuekin gitu. Peduli. Dicuekin ya. Dicuekin. Iya, tidak usah peduli. Ya, dicuekin. Hmm. Oke, seru sekali hari ini ngomong dengan Dinda. Terima kasih. Kalau ada waktu aku ajak ngevlog lagi ya. Kalau nanti kapan-kapan aku balik lagi ke Indonesia atau selama beberapa hari ke depan kalau ada waktu di Indonesia, di Jakarta sini aku ajak buat ngevlog lagi. Ya. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih. See you next time. Ya, dan follow Kak Ruti ya. Ya, dan Dinda juga jangan lupa bikin YouTube sendiri juga kalau ada waktu. Iya. Oke, bye-bye. Bye bye.